النبي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita, memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan taufik-Nya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di malam yang mulia ini untuk berzikir, mengingat Allah Jalla wa Ta'ala, mengingat kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tadi kita telah baca bersama-sama hadis yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Allah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr." Paling berat-beratnya salat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajr. Pertama-tama kita ketahui dulu apa arti dari kalimat munafik. Orang yang munafik itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama, munafik yang benar-benar munafik, yaitu munafik yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Yaitu apa? Mereka adalah orang-orang yang mengaku bahwa mereka orang Islam, bahwa mereka bersyahadat bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi hakikat iman di dalam hati mereka tidak ada. Mereka mengingkari, benar-benar mengingkari dalam hati mereka bahwa tiada Tuhan selain Allah, mereka ingkari. Ataupun mereka percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, ataupun mereka itu tidak mempercayai bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, Muhammadur Rasulullah. Maka ini adalah munafik yang tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan tahdir kepada kita, memberikan peringatan kepada kita. Afdhalus salat 'alal munafiqin. Paling berat-beratnya salat. Yang dimaksud salat di sini adalah salat berjamaah. Karena di zaman Rasulullah SAW, orang yang meninggalkan salat berjamaah tidaklah lain kecuali dia punya udzur, kecuali tidak lain adalah orang yang munafik. Dianggap orang itu orang munafik, itu tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu Rasulullah SAW menekankan lebih, yaitu paling berat-beratnya salat bagi mereka orang-orang munafik adalah salat fajr wa salatul isya. Salatul isya wa salatul fajr. Salat isya berjamaah dan salat fajr. Adapun orang-orang yang munafik, yang benar-benar munafik, yaitu mereka tidak ingin untuk sholat, tidak mau untuk mengerjakan sholat, karena mereka tidak percaya bahwa sholat itu wajib. Bagaimana mereka percaya bahwa sholat itu wajib, sedangkan mereka tidak mempercayai Allah ataupun tidak mempercayai bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, makna yang kedua daripada kalimat munafik adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, orang yang percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tetapi mempunyai beberapa sifat daripada sifat orang munafik. Seperti ada dalam hadis yang akan kita baca insyaallah setelah ini dalam kitab Nurul Iman, yaitu arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Nanti akan ada pembahasannya, yaitu perkara-perkara di mana apabila perkara tersebut ada dalam hati kita atau
daripada penyakit nifaq, yaitu kemunafikan. Apabila lengkap hal tersebut di diri kita, maka kata Rasulullah SAW, karena munafikan khalisan, dia adalah orang munafik yang benar-benar munafik. Dan juga pertanda dan peringatan bagi kita bahwa orang yang merasa berat terhadap sholat, ya, orang yang merasa berat apabila dikumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apabila dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, merasa berat. Sekarang sholat lagi. Maka hati-hati. Ini berarti dia mempunyai penyakit daripada penyakit kemunafikan. Kenapa? Karena dia ini tidak tahu apa atau pahala yang akan dia dapatkan. Sir dan asrar yang ada dalam sholat tersebut dia tidak tahu, atau dia meremehkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengatakan, walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau harama. Kalau seandainya mereka mengetahui apa yang Allah sediakan, apa yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, apalagi pada sholat isya dan sholat fajr, kata Rasulullah SAW, maka mereka akan mendatangi sholat tersebut walaupun dengan merangkak. Seandainya mereka tidak bisa berjalan, tidak mampu untuk berjalan, maka saya mereka akan datang walaupun merangkak untuk hadir sholat berjamaah. Maka bagi kita ma'asyiral hadirin dan hadirat rahimakumullah, perlu menjaga semua sholat lima waktu kita jaga, khususnya kita dirikan dalam berjamaah, apalagi dalam berjamaah di masjid. Dan juga perlu kita tekankan dalam masalah ini, dalam permasalahan sholat berjamaah, kita ketahui bahwa fadilatul jamaah, sholat berjamaah itu mempunyai fadilah yang tinggi, mempunyai kedudukan di sisi Allah yang sangat tinggi. Bahkan dalam hadis Salatul jamaah tafdhulu ala salatul fardhi bisa berapa isrina derajat. Salat berjamaah, ya, secara berjamaah lebih mulia daripada salat seorang diri 27 kali. Bukan yang sama dengan 27 kali salat dia sendiri, tapi lebih mulia daripada sholat sendiri. Apalagi sholat fajr dan sholat isya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla isya fi jamaah, fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jamaatin, kana kaman qama laylan kullah." Barang siapa yang sholat berjamaah dalam sholat isya, bagaikan dia telah menghidupkan setengah malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sanggup di antara kita setengah malam ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala tidak putus. Ini orang yang sholat berjamaah, sholat isya berjamaah mendapatkan pahala tersebut. Lalu orang yang sholat subuh berjamaah mendapatkan pahala dari yang dia menghidupkan malamnya semua dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui dalam sholat berjamaah mempunyai beberapa derajat. Yang paling mulia dan yang paling bagus adalah sholat berjamaah fi awwalil waqti fi masjid. Sholat berjamaah pada waktu pertama dan dilaksanakan di masjid Baitullah. Itu paling utama. Tidak ada derajat yang lebih daripada itu. Ditanya Rasulullah SAW, "Makhlul amal as-salatu di waktunya." Maksudnya sholat tepat pada waktunya, apalagi paling terdahulu. Apalagi dalam orang, bahkan dalam orang yang sholat berjamaah di masjid mempunyai beberapa derajat. Derajat yang paling tinggi adalah orang yang selalu hadir atau mengikuti takbiratul ula ma'al imam. Apa takbiratul ula ma'al imam? Yaitu dia datang ke masjid, dia sudah siap untuk sholat, dan di waktu didirikan sholat, imam mengatakan Allahu Akbar, dia sudah siap untuk mengatakan Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yang maknanya barang siapa orang yang selalu mendapatkan
takbiratul ula ma'al imam, selalu sholat berjamaah dan dia selalu mendapatkan takbir pertama bersama imam 40 hari, ya, kutiba lahu bara'atan, kata Rasulullah. Ditulis baginya 2 perkara, dia akan bebas dari 2 hal tersebut. Apa? Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Dia akan lepas daripada penyakit kemunafikan. Tidak akan mendapatkan penyakit kemunafikan apabila dia selalu menjaga 40 hari sholat berjamaah dengan melakukan takbiratul ihram bersama imam. Dan barang siapa dan juga mendapatkan kebebasan dari api neraka. 2 kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga. Ditanya Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Habib, kalau nggak salah beberapa pelajaran yang lalu itu ditanya, nah kalau seorang laki-laki bisa dia mendapatkan takbiratul ihram 40 hari, dia bisa usahakan bisa mendapat. Lah kalau seorang perempuan bagaimana? Sedangkan dia mempunyai yang namanya bulan ataupun haid, dia bisa tidak sholat. Lalu bagaimana? Apakah 40 hari itu terputus? Kata Sayyidina Habib Umar, tidak terputus apabila dia sudah mendapatkan sholat. Misalnya dia sedang mendapatkan 15 ataupun 20 hari dia sholat, lalu datang yang namanya datang bulannya seorang perempuan, lalu dia setelah suci langsung sholat berjamaah dan mendapatkan daripada takbiratul ihram bersama imam, diteruskan harinya diteruskan. Jadi kalau 15 terusin lagi sampai dia 40 hari untuk mendapatkan bara'atan, 2 keselamatan daripada munafik, daripada kemunafikan, dan juga keselamatan dari api neraka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang tidak hadir salat berjamaah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walaqad hamantu an amura bis-salati fatuqam, thumma amura rajulan fa yusalli bin-nas, thumma antaliqu ma'i rijalin ma'hum huzamun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salata wa uharriqu 'alaihim buyutahum min-nar." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku telah berniatan, aku telah ingin melakukan apa? Untuk disuruh sholat itu didirikan, lalu aku menyuruh seseorang untuk sholat menjadi imam, lalu aku pergi bersama jamaah daripada bersama laki-laki, membawa daripada ikatan kayu bakar untuk membakar daripada rumah orang-orang yang tidak mau hadir sholat berjamaah. Perlu diperhatikan sedikit dalam selebaran yang disebarkan itu ada artian dari para hadis yang kita telah baca. Itu dalam artian aku telah memerintahkan sholat untuk didirikan. Nah ini perlu diperhatikan bahwa kejadian ini tidak terjadi, bahwa Nabi SAW tidak pernah, ya yang saya tahu, yang saya dengar dari masyarakat bahwa tidak pernah Rasulullah SAW membakar daripada rumahnya orang-orang munafik. Akan tetapi Rasulullah SAW ingin, maksud daripada kalimat Rasulullah SAW seperti ini adalah betapa ruginya mereka. Walaupun kalau seandainya rumah mereka dibakar, mereka lebih rugi lagi dalam meninggalkan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Jadi bukan artinya bahwa kita itu atau Rasulullah SAW pernah membakar rumah orang-orang munafik yang meninggalkan sholat. Tidak, Rasulullah SAW tidak membakar rumah mereka, tetapi tahdir dari Rasulullah SAW, yaitu peringatan yang keras dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Lalu dalam hadis ini juga perlu kita pelajari ataupun kita ambil pembahasan, apakah boleh bagi seseorang merusak atau memecahkan ataupun melukai, ya, ataupun menghilangkan daripada harta orang yang dia itu berbuat maksiat, apalagi ataupun meninggalkan sholat. Misalnya kita tahu fulan meninggalkan sholat, lalu apakah boleh bagi kita yang tahu bahwa dia tidak sholat, kita pergi ke rumahnya, kita lempari rumahnya, atau kita bakar rumahnya, atau kita rusak itu rumah? Tidak boleh. Loh, kalau kita cuma membaca hadis tanpa ada yang menjelaskan, maka kita bilang kita punya dalil ini di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ingin membakar rumah orang-orang yang
tidak boleh. Bahkan dia dituntut dan dipertanggungjawabkan atas apa yang dia rusak. Jadi misalnya ada orang yang berbuat salah atau orang yang berbuat maksiat, kita tahu, kita pecahkan rumahnya, tidak boleh. Tidak boleh. Amar ma'ruf dan dikatakan tidak boleh beramar ma'ruf dengan mungkar, karena memecahkan daripada harta orang atau merusak daripada harta orang lain adalah mungkar, suatu kejelekan. Tidak boleh kita beramar ma'ruf, melaksanakan atau memerintahkan sesuatu yang ma'ruf dengan sesuatu yang mungkar. Maka kita memerintahkan orang-orang dengan ma'ruf kepada amar ma'ruf bil ma'ruf. Kita memerintahkan orang dengan kebaikan dengan kebaikan, dengan sopan santun, dengan nasihat, dengan doa, dengan mengingkari dalam hati. Jadi kalau kita melihat suatu kejelekan atau kita melihat seseorang dari keluarga kita, dari orang lain, dari semua orang muslim, kita lihat dari mereka ada yang meninggalkan sholat ataupun ada yang berbuat maksiat, jangan kita cemooh dia atau kita marah saja pada dia, tetapi usahakan kita doakan dia, kita nangis kalau bisa untuk dia. Allah berikan hidayah kepada kita dan kepada dia. Dan kalau seandainya setiap muslim melihat sesuatu yang mungkar dan hatinya getar dan dia menangis meminta kepada Allah, saya akan merubah keadaan semua umat Islam kepada sesuatu yang lebih baik. Tetapi rusaknya umat Islam ataupun umat manusia karena mereka tidak mau amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka amar ma'ruf dan nahi mungkar ya seperti itu. Yang kalau bisa nasihat dan nasihat itu akan diterima, nasihati dengan baik, biuslubin hasan. Tapi kalau nggak bisa, kalau seandainya kita akan memerintahkan dia atau kita akan mengatakan kepada dia, wahai fulan, rencanalah sesuatu yang baik, ini nggak boleh, ini dosa, dia akan tambah kejelekan. Misalnya ada orang suka ninggalin sholat fajar. Kalau kita nasihatin, kita katakan, fulan jangan ninggalin sholat fajar dong. Kenapa kamu meninggalkan sholat fajar? Dia akan ninggalin sholat semuanya. Jangan sampai kita jadi penyebab orang tambah berbuat kemaksiatan, tambah berbuat kejelekan dengan nasihat kita. Dan ini adalah beberapa kutipan daripada makna hadis tersebut yang Al-Faqih lihat dan daripada syarat-syarat daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman dalam agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat-Nya kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang bisa membawa kita meninggikan derajat kita di sisi Allah dan mendekatkan kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fa'alna bima 'allamtana Rabbina alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatina lana fi dinina ma'a ahli al-dhurri untha wa la ya rabbana ya rabbana sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit dari nasihat dari kakak saya, sahabat saya, senior saya, ada di Allah Habib Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Abdullah bin Salim Al-Atas alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ba'da al-karam wal jud arsala ilayna habibahu al-Mustafa صاحب المقام المحمود واللواء المعبود والفوز المولود وجنة الخلود وشفيعنا في يوم المولود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام أهل الركوع والسجود وإمام أهل الشهود. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد نورك السامي وملائكة الجاري واجمعنا به في كل أدوارنا
وعلى آله وصحبه يهدون أما بعد. Hadirin hadirat, khusus para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, para pemimpin pemerintah, sipil maupun militer, guru kita bersama, Qadari Allah, Al-Habib Al-Fadil, Al-Habib Abdul Rahman Rasulullah, Wakil Al-Fadil, Sayyid Al-Habib Bin Muhammad Al-Fadil, Abdullah bin Sa'id Al-Aqqas, Al-Habib Ahmad Al-Bahar, Abu Sufyan, dan guru kita, guru tetap kita, pemimpin kita, yang ingin terus melanjutkan perjuangan kita, yang mudah-mudahan Allah selalu beri kesehatan kepada beliau, kepada beliau, umur yang panjang, dan terus-terusan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Begitu juga Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf dan para habaib-habaib yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan hormat kami kepada semuanya. Kalau tadi kita mendengarkan hadis Rasulullah SAW, kira-kira kita pantas ya ngomongnya. Malu banget ngomongnya. Hadis satu aja Nabi SAW belum sempurna kita ngamalin, betul ya? Mudah-mudahan pulang dari sekarang ini punya niat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jangan lepasin lagi sholat jamaah, terutama sholat fajar dan sholat isya berjamaah. Dulu kita punya dulu Habib Mudir, lakukan walaupun dengan saudara kalian, keluarga kalian, anak istri kalian. Kalau belum bisa ke masjid, ya maksudnya mulai dulu deh dari diri kita punya keinginan. Kalau Allah lihat kita punya keinginan yang baik, kita akan sering dengar dari Imam Junaid al-Baghdadi, "Man fataha ala nafsi baban niyatin salihah, fataha Allahu alaihi sab'ina baban min abwabil taufiq." Orang yang buka di dalam hatinya satu niat yang baik, Allah buka 70 pintu taufik. Karena semuanya, taatan kita, penjagaan diri kita dari kemaksiatan, itu semuanya unsurnya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik sara yuti'u. Kata Habib Allah bin Haddad, bi taufiqihi sara yuti'u. Dengan taufiknya orang yang taat melakukan ketaatan. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang taat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat dari Imam Al-Ghazali, samratul mahabbah, buah dari cinta. Ini kita lagi datang bulan cinta, bulan tergila-gila dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan nggak bisa kita bayangin lagi indah ini bulan. Rabi akbal alaina marhaban bil Rabi. Mawalidul khair mabsutah liman bayarin fi syahri Nabi Mukhtar Taha Uli syahrul Aqa wal madad wa alladhi yasami. Mudah-mudahan kita dengan ahli bismillah. Jadi buka di bulan dari awal sampai sekarang malam kelima ya. Di malam kelima apa yang kita rasakan dengan Rasulullah SAW. Bagaimana perasaan kita, bagaimana hati kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana hayalan kita dengan Rasulullah SAW. Jangan lepasin bulan tanpa kita benar-benar mendalami kenikmatan orang-orang yang besar, orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita dengar wasiat dari Sayyid Syekh Hadi As-Sufi, seorang tokoh sufi besar yang meninggal di Taiz di Masjid Al-Dhafar. Kalau tidak salah beliau dimakamkan. Imam Hadi As-Sufi mengatakan, siapa yang menghafal wasiat ini, Lillahi jamalikum nadari haram wa ghayru kadaikum ilmi jilah. Lillahi jamalikum, selain keindahan nadari haram, pandangan Tuhan. Wa ghayru kalamikum ilmi jilah, selain ucapan bagiku adalah luka. Orang kalau gila bahasa itu indah sekali.
Beliau mengatakan wa umrun nasri kikum ba'dayam wa sa'atul ghairikum amun fa'am. Ya Allah, burung nasr kalau kita bilang burung garuda hidupnya ratusan tahun. Fikum ba'dayam, masa yang panjang kalau engkau ada, seolah-olah sesaat di suatu hari. Wasa'atu bayyukum anfa. Tapi satu saat engkau tak ada, wahai Rasulullah, wahai kasih, seolah-olah anfa berjalan tahun demi tahun. Berasa kita kehilangan dulu kita. Berat, susah kita mikirin sesaatnya, harinya berlalu malam, seolah-olah tahun kita kehilangan beliau, padahal baru berhari-hari aja. Mudah-mudahan ini luapan-luapan cinta yang sudah ditanam bertumbuh kembang terus sampai kita dapat maqam mahbuban indallah. Dalam Sayyidina Habib Ali bin Abdullah bin Idris bin Syahab, kun mahbuban fa inna khatar al-mahbub sawab. Jadilah orang yang mencintai karena kesalahan orang yang mencintai. Benar, anak bandel kayak gimana? Anak kita itu sayang, bandel kayak gimana? Kadang-kadang kita lagi ngajar naik mereka, bagian banget kalau kita tidak ada bandel banget. Kita lagi ngajar naik mereka, tapi kita sayang sama dia. Udah tambah baik kerjaan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatnya kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Duduk Sayyidina Hasan dan Husain di pangkuan Nabi SAW, diikat-ikakan kalau kita bilang tangan kiri dan tangannya kanan kiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibuat mainan seperti tunggangan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ni'mal jamal al-bukhul, ni'mal adlan al-bukhul." Ni'mal jamal al-bukhul. Sebaik-baiknya unta kalian, wa ni'mal adlan al-bukhul. Dan sebaik-baik penunggang kalian berdua. Rasulullah pernah sujud, Sayyidina Husain naik punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala sujud. Sampai para sahabat melihat lama panjang banget Nabi sujud, mengatakan ada sesuatu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi bukan naik mengangkat kepala. Sampai turunnya Sayyidina Husain, baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepala sampai selesai. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Anakku Husain menjadikan buat tunggangan, aku tidak tega kalau melepaskan dia sebelum dia puas. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat apa yang kita dengar dari guru-guru kita terus bertambah hingga kita dibuat oleh Allah. Kita bisa ngamalin semua anjuran perintah guru kita, jangan sampai kita lupai. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kita semua, Allah berikan hidayah kita semua jadi orang-orang yang mahbub indallah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Sallu ala Muhammad. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله para kiai, para asatidz hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan dibacakan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syarat penjelasan daripada hadis tersebut telah dibahas oleh para ulama sebelum saya, yaitu Habib Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Al-Bab. Demikian juga guru kita dari Allah bin Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Abdullah bin Salim Al-Abbas, yang mana ini semua mengajak kita agar kita senantiasa menghidupkan masjid-masjid kita, memakmurkan masjid-masjid kita dengan salat 5 waktu sebagaimana yang diperintahkan
Sebagaimana di dalam hadis disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata di jalil masjid illa bil masjid. Enggak ada salat untuk tetangga masjid, untuk tetangga musala melainkan di masjidnya atau di musalanya. Karena itu adalah akbar. Usahakan jangan sekali-kali kita melaksanakan salat melainkan di masjid. Sebab setiap langkah yang kita langkahkan ke rumah Allah Subhanahu wa taala ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan dengan setiap langkah kita, setiap ibadah dari dosa-dosa besar yang kita lakukan. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Innama ya'budu masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat seseorang yang rutin selalu datang ke masjid, maka saksikan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rutin di masjid dapat sekali pada Rasulullah sebagai orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan iman kita dijadikan Allah iman yang benar, iman yang terjadi. Katakan kepada diri kita beriman di masjid. Berkata maaf, sedih kita kalau lihat masjid-masjid kita. Kurang lebih mirip sama hantu. Masuk kadang ke beberapa masjid kita takut, serem banget. Sampai kita pergi di masjid sembahyang subuh ini 2 kali. Di jalan yang gelap. Sampai di masjid kita takut. Entah kita takut yang membayar pintu orang yang tak bentuk nanti. Kenapa kosong masjid-masjid kita? Dibangun oleh muda. La ilaha illallah. Makanya katakan jangan kita ngeluh. Sekarang kita orang-orang kita banyak dulu. Masjid-masjid kita diambil sama orang-orang yang ada lain. Dikuasai sama mereka. Jangan salahin diri orang, salahin diri kita sendiri. Kenapa kita tidak makmurin masjid kita? Dia orang ada rajin supaya di masjid. Maaf Pak, kadang kita kalau pegang masjid cuma bisa berkelahi yang tak urus. Tapi makmurin masjid dengan sholat 5 waktu dengan kegiatan gak bisa. Ini keadaan kita ini yang harus kita perbaiki. Kalau bukan kita, orang yang memperbaiki yang begini. Kalau bukan kita yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memakmurkan masjid, siapa lagi? Kita akan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gembirakan hatinya. Jangan sampai kita masuk orang yang menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi apa? Ada niatan di hatinya pengen kebakar ke rumah orang yang tidak melakukan sholat di masjid. Orang yang semacam ini Nabi maka itu diberikan peringatan sebagai ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kita cinta pada Nabi Muhammad, makmurin masjid-masjid kita. Ada beberapa sahabat yang jauh dari masjid Nabawi. Datang mereka punya niat untuk pindah rumah dekat dengan masjid Nabawi, sehingga mereka bisa mudah pulang balik ke masjid. Nabi dengar niat baik mereka. Dipanggil mereka oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi mengingatkan kepada mereka jangan kalian lakukan. Tetap kalian di rumah kalian walaupun jauh. Kenapa? Sebab setiap langkah kalian yang kalian langkahkan ke masjid Allah, ke rumah Allah, ditulis pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang sahabat buta datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kebetulan rumahnya agak jauh dari masjid Nabi Muhammad SAW. Dari kota Madinah. Di zaman itu dipenuhi dengan kebun kurma. Artinya, bagi orang buta dari rumah untuk pergi ke Masjid Nabawi, mesti melewati kebun. Tuhan yang sangat susah sekali kalau kalian itu. Jangan orang buta, kita tengah malam kalau mau pergi ke masjid yang semacam itu, mesti melewati kebun, susahnya minta ampun, apalagi orang buta. Oh ini sahabat yang buta datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Rasulullah untuk tidak sholat di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
minta izin untuk diizinkan biar dia sholat di rumah. Sebab di beberapa waktu ini anaknya sibuk, saudaranya sibuk, gak ada yang menuntut dia di masjid. Nabi terdiam. Gak lama Nabi bilang kepada itu orang, saya mau tanya kepada kamu, engkau di rumahmu itu mendengar suara azan dari masjid itu ini? Dia mengatakan, iya Rasulullah, saya mendengar. Apa yang kau dengar? Ya saya mendengar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo, mari laksanakan sholat, marilah menuju kepada kebahagiaan dan keberuntungan. Itu panggilan saya, panggilan Allah. Terus sholat kamu jawab dengan Allah. Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Padahal dia ada betul, tapi yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Oh, bagaimana kita sekarang? Sejarah yang dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mau melangkahkan kakinya ke masjid untuk melaksanakan sholat di bawah waktu, khususnya di tengah malam untuk melaksanakan sholat subuh di masjid, emang berat. Makanya Nabi bilang, "Qul sholat ala munafiqin salat isya wa salat fajr." Yang paling berat terhadap orang-orang munafik sholat isya atau sholat subuh. Sebab kalau kita sampai subuh di masjid mesti siap dan sebelum subuh. Jalan ke malam di 8 malam, tapi ambil kabar gembira dari Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya? Basyir, basyairin, bisbulan ila al-masajid binurid tam yaumil qiyamah. Rasul SAW mengatakan kasih kabar gembira. Ya, mudah-mudahan kita dapat kabar gembira dari Rasulullah. Kalau ada orang kaya yang dermawan, dia di sini bilang, ayo ambil kabar gembira dari saya. Langsung mati kita terhijau semuanya. Iya, pulang, Bapak Haris. Tahu kabar gembira dari dia, tulis orang kaya, orang dermawan. Kabar gembira dari Rasulullah SAW. Kira-kira apa kabar gembira dari dia? Mudah-mudahan kebersamaan dengan beliau di hari kiamat. Nabi bilang kasih kabar gembira. Bakal siapa? Dari mau kan kabar gembira dari Rasulullah? Kabar gembira dari Rasulullah bakal orang-orang yang berjalan di kegelapan malam ke masjid. Khusus bakal mereka berjalan di kegelapan malam ke masjid. Kabar gembiranya apa? Tentang hari kiamat. Mereka mendapatkan cahaya yang terang benderang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menuntut mereka di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau kita lihat di kota Jakarta ini, sebelum subuh kita dapat orang pada pakai kopiah putih, baju putih pergi ke masjid. Bapak ini tidak ke negeri. Ya pemandangan begini, cuma kita lihat di Medina aja di Mekah. Pemandangan begini sebelum subuh orang udah berbondong-bondong pergi ke masjid. Ya palingan kita lihat di kota tadi, katanya para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di beberapa tempat, sebagian besar tempat jarang kita lihat. Palingan berbondong-bondong pergi Senayan nonton bola. Oh ya tak sah. Coba tuh kalau berbondong-bondong semuanya pergi di tengah malam untuk melaksanakan sholat di masjid. Berapa banyak musibah yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syiar Islam yang sesungguhnya itu dia, bukan bendera yang kibar. Kalau bendera bisa kita dapetin di mana aja. Nabi SAW waktu berperang, tahu bendera yang digunakan apa? Kerudungan Sayyidatina Aisyah. Syiar Islam sesungguhnya ini dia yang sudah punah di tengah-tengah umat Islam. Ya, mudah-mudahan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pembahasan kita di Salatul Jami'ah yang lalu, kita bahas tentang wudu, hal-hal yang wajib dilakukan di dalam berwudu. Dan itu sudah kita bahas tuntas. Sekarang tentang perkara-perkara yang sunnah untuk dilakukan saat seseorang berwudu. Dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sangat banyak sekali. Seperti yang kemarin saya bahas, Al-Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Amr Al-Haddad itu kadang kalau wudu makan waktu sampai sejam, bukan was-was, tapi makan waktu sampai sejam karena melaksanakan segala sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam berwudu. Dan seseorang mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah ketika yang menjadi perhatian besarnya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan inilah perlombaannya para awliya di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
Mereka berlomba-lomba mencari pengampunan Allah dan meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang paling menyerupai Nabi Muhammad, dialah yang paling sempurna. Sehingga Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ketika ditanya oleh beberapa muridnya tentang kaum Alawiyyin, Asada al-Ba'alwi, manusia-manusia mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para aulia. Siapa di antara mereka yang paling mulia? Semuanya mulia, tapi dari mereka yang paling mulia yang mana? Maka beliau menjawab dengan jawabannya yang seharusnya ditulis dengan tinta emas. Apa beliau katakan? Afdalul alawiyyin man kamulat mutaba'atuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya kaum Alawiyyin, mereka para aulia Allah, orang-orang saleh semuanya, sebaik-baiknya mereka yang terbaik adalah yang paling sempurna di dalam meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau meraih kecintaan Allah, sunnah Nabi Muhammad jalan dengan sebaik-baiknya setelah kita menjalankan kewajiban kita dengan sebenar-benarnya. Di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan saat berwudu, dan saya berharap ini sunnah-sunnah bakal kita sebutkan banyak sekali di sini. Dan kita sebutkan tujuannya untuk dipraktekkan dan diamalkan. Bukan cuma sekedar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Sayang, begitu aja lewat. Nah ini saya harapkan insya Allah minggu depan pada datang bawa buku tulisnya. Kalau nggak dicatat, hilang begitu aja. Itu ulama bilang, al-ilmu sayyidun wal kitabatu baituhu wajib suyudaka bil ibadil mu'akhirah. Faminal amadati al-tafida bazarata wa tutlikaha bainal khalaiqi talib. Itu ulama bilang ilmu itu bagaikan binatang buruan, binatang liar yang diburu. Sedangkan Alkitab catatan tali yang mengekang binatang buruan tersebut. Faminal hamadah, bentuk kebodohan seseorang. Dia udah capek-capek tempuh perjalanan panjang, siang malam dia berburu seekor binatang liar yang diburu, yang dia incar. Begitu dia dapat, setelah susah payah, dia lepas begitu aja. Boleh kita orang cuma buang waktu, buang tenaga. Demikian juga halnya ilmu. Kalau kita nggak catat, hilang begitu aja. Wah, ilmu lebih berharga dari duit, dari dunia, dari segalanya. Karena itu anak-anak mudah-mudahan ke depan kita ada di sini pada bawah buku tulisnya, dicatat semuanya. Insya Allah bawa manfaat pada kita sekalian. Sebab kalau kita catat, ulang kita nggak lupa, nggak ada yang hilang. Terus sampai di rumah, ini manfaatnya kalau kita nyatet, kita bisa koreksi lagi, kita bisa jalani. Wah, ini yang harus saya jalani, ini yang harus saya lakukan, ini yang harus saya amalkan dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Terus nggak cuma itu aja, kita pulang bisa bawa oleh-oleh, nggak bisa bawa martabak bakal bini kita, tapi bawa ilmu bakal anak bini kita. Bawa, ini ilmu, nih dengar dari Habib, ini dengar dari Kiai, ini dengar dari para ulama, para pencerama, nasihat, ilmunya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka jalankan, mereka amalkan. Kan kalau kayak begini enak, tiap malam Selasa kita hadir bawa ilmu, pulang ke rumah kita jalanin, anak-anak bini kita jalanin semuanya, terus berlangsung. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kita udah berapa tahun yang di sini, alhamdulillah. Itu kalau terus begitu, kira-kira rumah kita jadi bagaimana? Jadi rumah yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita anak keluarga kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara sunnah-sunnahnya, kita katakan, ya, hal yang wajib dilakukan saat berwudu adalah pertama niat, dan kedua membasuh wajah. Dan niat waktunya berbarengan dengan membasuh wajah ketika air pertama menyentuh wajah. Jadi niat berwudu waktunya berbarengan dengan membasuh wajah. Nah di sini ada sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum membasuh wajah. Apa ya? Yang pertama yang harus yang sunnah dan dianjurkan untuk dilakukan adalah berniat. Bukannya niat entar ketika membasuh wajah. Ada dua macam niat. Niat berwudu, lalu itu taharatul shalah atau lalu itu fardhu wudu, waktunya entar ketika membasuh wajah. Tapi ada satu niat lagi yang lain, niat menjalankan sunnah Nabi Muhammad di dalam berwudu.
Lain lagi niatnya kan? Saya niat, ya Allah, saya niat sekarang menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam berwudu. Nah, niat yang semacam ini bagian dari sunnah Nabi Muhammad di dalam berwudu. Dan ini waktunya pertama kali. Sebelum kita berwudu tuh dari sejak awal, ya kita niat begitu. Sehingga apa yang kita lakukan dari sunnah-sunnah ditulis pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan niatnya kita. Innamal a'malu bin. Itu satu. Yang kedua, siwak. Ini namanya siwak. Siwak adalah bagian daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini kita di sini yang ada berapa puluh ribu orang di majelis Rasulullah. Ayo coba. Ada 10.000, 20.000 orang di sini yang ada banyak. Alhamdulillah, insya Allah jadi penyebab turunnya rahmat. Saya bertanya 20.000 orang, 30.000 orang di sini. Kalau ditanya kalau punya handphone, semuanya tanpa terkecuali ngeluarin handphone. Saya kalau bertanya di sini yang pada hadir, jasa malam Selasa nih, jasa terdiri di Masjid Al-Munawwar. Kalau disuruh keluarin dari kantongnya, maaf, rokok, hampir 90% pada keluar. Baik. Sekarang saya mau tanya, angkat tangan yang pada punya siwak di kantong. Berapa banyak? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih berkat pada yang punya siwak. Cuma terus terang kalau dilihat, angkatannya cuma dari 5 orang. Itu yang kelihatan. Ya, mudah-mudahan minggu depan pada kemarin pada bau siwak. Ini siwak adalah sunnah yang terbesar, salah satu sunnah yang manfaatnya sangat besar. Syekhana Al-Habib Abu Bakar Masyhur, Abu Bakar Al-Adni bin Adi Al-Masyhur, beliau di dalam satu muktamar doa, beliau pernah bilang, sekarang kita dapetin di mana-mana orang demo dengan tujuan agar ditegakkan syariat Islam di negara-negara mereka. Tapi sampai detik ini kita nggak lihat perubahan. Ketahuilah, ajaran kita al-ba'ali, ajaran siwak wal galam. Al-galam ada pulpen. Ini pulpen. Artinya ngajarin kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW hingga beliau bilang, kalau kita semuanya, jangankan semuanya kita di pondok pesantren kita berapa puluh orang, semuanya ngejalanin sunnah siwak lebih bagus dan lebih besar manfaatnya daripada demo yang kita akan ini. Pengaruhnya untuk Islam dan untuk umat Islam, pengaruhnya untuk memancing pertolongan dari Allah itu siwak lebih besar daripada demo, daripada apapun yang dilakukan oleh semua orang. Ini siwak sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan berapa banyak kemenangan diraih oleh pasukan-pasukan yang dipimpin oleh sahabat Rasulullah SAW ketika mereka terpojok, namun mereka meraih kemenangan ketika mereka melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Di satu peperangan, Sayyidina Umar mengirim pasukan melawan orang kafir. Di pertempuran itu, Sayyidina Umar kalau mengirim pasukan, musuh jumlahnya itu bisa 10 kali lipat daripada jumlah yang dikirim oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar kirim 1000, musuh itu kadang 100.000 atau 10 antara 10.000, 20.000 sampai 100.000. Pasukan yang dikirim 1.000 orang. Tapi setiap pasukan yang dikirim oleh Sayyidina Umar nggak pernah kalah. Terpojok dia, tapi tetap ujung-ujungnya kemenangan diraih oleh mereka. Dalam satu peperangan, para sahabat terpojok, udah dikepung, sehingga panglima perang menulis surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab, minta dikirim bala bantuan, minta dikirim oleh Sayyidina Umar bala bantuan. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar hanya mengirim satu orang bawa surat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Apa isi suratnya? Di antaranya beliau bilang, saya sudah ikut peperangan bersama Nabi Muhammad, puluhan peperangan.
Dan saya nggak pernah dididik oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kemenangan diraih dengan jumlah yang banyak. Selama saya berperang bersama Nabi Muhammad lawan orang kafir, nggak pernah kita dididik sama Nabi Muhammad jumlah punya pengaruh tinggi. Enggak. Sekarang kalian terpojok, kalian harus introspeksi. Sunnah Nabi Muhammad apa yang kalian sepelekan, wahai prajurit? Itu yang ditanya. Coba ngomongkan kalau dibawa ke negara kita atau ke negara siapapun lah, ngomong kosong gitu. Tapi ini pola pikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Sehingga ketika diterima itu surat, semuanya gak ada yang bilang ngomong Sayyidina Umar ngomong kosong. Tapi ketika diterima itu surat, mereka sadar betul juga apa yang disampaikan Umar bin Khattab. Mereka introspeksi, dilihat sunnah Nabi Muhammad dijalankan semuanya oleh mereka. Tapi ternyata ada satu, apa itu? Siwak. Siwak. Maka sang panglima perang mengumpulkan prajurit ini, kalian pada menyepelekan perkara siwak. Ini penyebabnya tidak ada pertolongan dari Allah yang datang. Habis apa yang harus kita lakukan? Ayo, masing-masing dari kalian potong gitu batang pohon Arab. Ini namanya pohon Arab. Potong dan pakai siwak dengan niat sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka tuh prajurit semuanya yang ribuan orang berbondong-bondong semuanya dari pohon Arab dan dipotong. Habis itu mereka gunakan itu siwak. Kebetulan saat itu pertolongan dari Allah datangnya tanpa diduga. Kebetulan saat itu orang-orang kafir mengirim mata-mata untuk memata-matai kaum muslimin. Mata-mata heran, mereka kan dari kejauhan nggak tahu kronologisnya. Cuma mereka heran melihat kaum muslimin lagi potongin batang pohon, lagi ngebersihin lagi ngasah gigi mereka dengan kayu. Dari jauh kan kelihatan begitu, gigi diasah pakai kayu. Ketakutan ini mata-mata. Pulang kepada kaumnya, prajurit orang-orang kafir. Bawa kabar yang menakutkan. Waduh, mendingan kita kabur dah. Kenapa? Ada kaum muslimin, dia udah udah terpojok. Kelihatannya mereka udah marah besar. Mereka udah nggak sabar sama kita. Mereka lagi ngasah gigi mereka untuk mencabik-cabik kita. Pertolongan dari Allah datang dengan cara yang nggak tahu, subhanallah. Mereka yang kita tersinggung tanpa kita tahu dari mana datangnya. Sehingga habis dari situ, kalau musuhnya siap-siap berperang, lihat musuh nggak ada semuanya. Berkat sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang lihat keadaan kaum muslimin di berbagai penjuru. Keadaan yang menjadi dan mereka tidak ada harganya. Nyawa mereka jutaan. Harga diri mereka tidak ada harganya. Yang menghancurkan Islam terhadap umat Islam sendiri. Penyebabnya kita tidak usah pikir jauh. Jumlah kita banyak, persenjataan kita banyak, kekayaan kita minyak banyak banget. Tapi yang punah sunnah Nabi Muhammad SAW. Coba deh kalau seperti Munawwar nih kita nih membayar ada jatuh dari mana? Oleh detik ini sunnah di jalan. Berapa banyak bala musibah yang akan diangkat oleh Allah. Musibah yang sesungguhnya bukan gunung api. Musibah yang sesungguhnya kalau sunnah Nabi Muhammad terperkara di atasnya. Ya, mudah-mudahan Allah kasih taufik bakal beda sekali. Terus ini berdagang bakal sunnah. Iklan gratis. Tapi kita sekali beli ini, boleh nggak perlu beli lagi. Beda halnya merokok. Paling keluar itu 10.000, 20.000 beli ini. Rokok tiap hari nggak tahu sebungkus berapa harganya. 12.000, ya Allah. 10 hari udah 100.000 tuh. 120.000 sebulan. 360.000. Itu 360.000 tuh orang baru di kampung bisa hidup sebulan.
kasihan tuh duit 360.000 dari satu orang. Ini dari 20.000 orang. Bisa bangun pesantren. Punya sebulan. Ya Allah, sayang kan? Sayang buang duit. Al-Habib Abdullah bin Umar Syadri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau punya abiyat syair yang sangat indah. Seharusnya itu ditulis dengan tinta emas. Apa beliau bilang? Tastahsin tumbak fi fika wa tastahi bi an tastamil al-miswaka. At-tibbu wa syar'u qad nahayaka an fi'l al-ada wa fi fi'liha amraka. Law kunta ta'jizu fil qadiyyati kana awla minka lakin al-la'in hawaka. Falaka ma'adha'ta bihi nafisal ma law alfadtahu ya safi ukhraka. Habib Abdullah bin Umar Syadri, guru besar umat Islam yang ada di dunia ini, hingga Habib Alwi bin Muhammad bin Ahmad al-Akbar mengatakan, saya masuk ke seluruh pelosok di Nusantara, tidak pernah saya dapatin seorang alim melainkan murid atau murid daripada murid yang Habib Abdullah bin Umar Syadri, Syekhul Islam, guru umat Islam. Beliau bilang dalam syair, tastahsin tumbak, engkau menganggap rokok bagus banget, istiqomah merokok, bingung. Terus kalau mau pakai siwak malu. Wa tastahi bi an tastamil al-miswaka, engkau malu pakai siwak di mulutmu. Padahal ente kalau beli rokok tertulis tuh di kotaknya. Apa itu tulisannya? Serangan jantung, stroke, paru-paru, impoten. Bayangkan jangan sampai. Terus satu lagi, tidak bisa melahirkan. Bingung kita. Ini racun. Udah dikasih tahu ini racun, tapi tetap kembali dulu. Lain kali, ya, itu tulisan gitu nggak cukup. Anda berharap beberapa antum ini kalau mau beli rokok beli di Singapura. Di Singapura rokok harganya 10 kali lipat dari seharusnya. Kenapa? Mau dihapuskan rokok. Terus kalau Anda lihat rokok di sana itu, gambarnya menakutkan, gigi yang hitam, muka ngomong palu-palu. Jadi orang lihat, nih begini keadaannya. At-tibbu wa syar'u qad nahayaka an fi'l al-ada wa bi fi'liha amraka. Habib Abdullah Syadri bilang, kedokteran, agama udah melarangmu untuk melakukan ini. Terus sebaliknya, nyuruh kita pakai siwak, nyuruh kita ninggalin rokok. Agama dan kedokteran. Cuma alasan ada aja. Padahal kalau kita rubah, kita balikin daripada pakai rokok, pakai siwak. Untung bangga kita dunia akhirat. Dan salah satu keuntungan yang terbesar dari pakai siwak, kalau rokok Anda nggak tahu, cuma kalau siwak untungnya banyak. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahidin bilang itu bahwasanya ulama menyatakan lebih daripada 70 faedah keuntungan menggunakan siwak, sebagaimana lebih daripada 70 madarat ketika seseorang merokok. Ini siwak salah satu, kalau nggak ada lain kecuali itu aja keuntungannya cukup dunia akhirat. Ada orang yang rutin pakai siwak, ketika meninggal dunia mudah baginya mengucapkan la ilaha illallah. Nggak tahu kalau rokok. Saya yang kedua kata Habib Abdullah Syadri, kalau kita jual, kalau kita makan, daripada kita makan kalau keluar, ini pakai di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini agak lewat dikit, cuma sedikit saya mau selesaikan tentang masalah siwak. Ya, itu disunnahkan dari kayu Arab. Di sini nggak ada terserah. Adanya di sana. Cuma alhamdulillah nih pedagang-pedagang kita insya Allah pada untung. Ente nggak usah pergi ke Timur Tengah cari kayu Arab, pergi ke pedagang kita, insya Allah tempat ada yang namanya siwak.
Al-Habib Abdurrahman Masyhur itu sampai bahkan dia sendiri bisa 10 siwak dia pakai. Bagaimana? Satu ditaruh di kantong atas, kantong bawah, ada satu di tempat tidur, satu di kamar mandi. Kita lihat Habib Abdurrahman, kenapa sih yang begini siwak cukup satu aja? Enggak, kadang tuh syaitan bikin anda lupa. Jadi udah nggak ada lagi nih. Syaitan bisa bikin anda lupa. Hilangnya di kantong atas, ada di kantong bawah. Nggak ada di kantong bawah, tempat tidur ada, kamar mandi ada, semuanya lengkap. Di mana dia pergi di situ ada semua. Sampai sebab dia perkara penting. Kemenangan umat di situ. Balak musibah turunnya gara-gara itu disebalikan. Ada kayu Arab sunnah. Terus juga disunahkan menggunakannya dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Terus meletakkannya seperti ini. Nah, gimana ngomongnya? Jadi kelingking di bagian bawah, dari manis, dari tengah, dari telunjuk di bagian atas, jempol di atas di bagian bawah. Dan digunakannya seperti itu. Kemudian dianjurkan juga ya membaca ketika kita siwak tuh dimulai dari tengah gigi kita bagian atas, terus masuk ke dari tengah bagian atas ke arah kanan ke dalam, terus begitu sampai di dalam turun ke bawah, ya ditarik lagi ke tengah di bagian bawah, terus naik ke atas, ya ibaratnya itu tahu kayak apa? Kayak angka 8, kayak angka 8. Gitu. Terus saya contohin begitu. Nah itu 3 kali. Terus ada doanya. Doanya apa? Doanya Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah, putihkan gigi saya. Itu satu. Yang kedua doanya wushidda bihi lisani, dan kuatkan gusi saya. Wa tsabbit bihi lahadi, dan baguskan rahang dan bibir saya dengan ini siwak. Wa barik li, dan kasih keberkahan untuk saya di dalam bersiwak ketika saya melakukan bersiwak. Wa akhirni alaihi ya arhamar rahimin, dan berikan saya pahala yang besar ya arhamar rahimin. Itu doa. Nah orang kalau rutin pakai siwak, insya Allah giginya bersih, bagus, dan sampai tua masih bisa makan daging, insya Allah. Sampai tua masih bisa makan daging. Manfaatnya banyak. Kita kalau bicara tentang itu semua nggak ada habisnya. Nah intinya ini siwak disunahkan sebelum kita berwudu. Pertama-tama itu habis niat melaksanakan sunnah wudu adalah bersiwak. Insya Allah besok saya bakal tanya semuanya keluarin siwak. Pada keluarin siwak insya Allah. Kita tanya sekali Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya bilang begitu? Malam Selasa besok pas malam 12 Rabiul Awal. Iya. Pas malam kelahiran Rasulullah SAW. Jadi kalau ulang tahun makanya dikasih hadiah kan? Nah sebaik-baiknya hadiah yang saya berikan kepada Nabi Muhammad sunnah yang bisa jalankan. Nah kita pengen itu tidak pulang. Sekarang ini ya nggak ada sekarang sama pedagang minggu depan pada bawah insya Allah. Ya di mana tempat ada bicara pada alhamdulillah, apalagi acara maulid begini di mana tempat siwak dijual. Ya sebelum beli rapat dulu ya paling penting. Insya Allah bimbing kita di jalan yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita Nabi Muhammad bin Muhammad Ja'far dan para ulama yang lain, insya Allah bawa manfaat untuk kita sekalian. Dan juga telah dipanggil karena Allah beberapa jamaah kita di sini, terutama sekitar Habib Abdurrahman mengambil jagat basur untuk membacakan Fatihah untuk mereka dan untuk para orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditutup dengan maulid ala Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى وحبيبنا وشفينا محمد بن عبد الله ورسوله وكل من صحابه أجمعين محمد وأموالنا وأرضكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أنه الرسول اللهم وغفره خصوصا المرحوم الحبيب علي الباقر والحبيب محمد بن علي وإلى أرواح آبائنا وأسلافنا الصالحين الطاهرين ولهم لهم ورحمهم والبادئين في الجنة ويجعل بركات أقوالهم وصالح الدين والدنيا والآخرة والسر. الفاتحة.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعم من أوصافه تحيي القلوب وتهيئ الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر ادعى بمديح صفوة ربنا وحدانا، وإن امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، واصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، هدنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حملنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر لنا سنة طه بداية الأرض واجمع كل من هادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا، يا رب واجمعنا أحبابا لنا بذلك الفردوس يا رضوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا بذلك الفردوس يا رضوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا بذلك الفردوس يا رضوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا فرصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. أستغفرك وأتوب